Nama saya Andi Falih Maulandi Andika Putra. Panggilannya Falih. Nama panjang saya Tiara Syifa Fadilah. Biasa dipanggil Syifa. Karel, Ustadz. Syarika. Nama saya Muhammad Faldi, umur 21 tahun. Nama aku Lulu, umur 22 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Oh, tegang banget ini kayaknya. Baik, ini sudah ada dua orang teman-teman kita, sahabat-sahabat Jovisa. Yang pertama itu ada Muhammad Rizkin Ramadan, betul ya? Sama teman kita juga yaitu Mbak Rosiana Nurani Fauzan, betul. Baik, saya mau tanya dulu nih sebelumnya ke yang laki-laki dulu. Ini panggilannya siapa? Rizkin. Rizkin. Ya. Rizkin kerjanya apa sekarang Rizkin? Personal admin. Personal admin tuh Ya. ngapain aja personal admin tuh? Semacam kayak sekretaris sih masuknya. Oh sekretaris, oh gitu ya, sekretaris admin, Iya. gitu ya. Urusan masukin data segala macam gitu. Iya. Kalau Mbak siapa nih panggilannya? Rosi bisa, Wah, Rosi bisa. Baik, nggak Messi bukan ya, Rosi ya. Pasti tahu kan, pembalap tuh. Iya. Ya. Kalau Mbak Rosi sendiri apa pekerjaannya? Atau masih kuliah? Enggak, Oh enggak, udah kerja? udah kerja. Apa kerjanya? Ya, kalau aku kerja di bagian International Regulatory Coordinator di salah satu FMCGs di Oke. Jakarta. Tuh kayaknya jabatannya keren banget tuh ya kerjaan. International Regulatory Coordinator. Coordinator. Tahu nggak artinya? Dari Mbak Syifa sendiri, sebetulnya ada nggak sih karakter spesifik yang diinginkan dari seorang calon imamnya? Ada sih ya pasti. Maksudnya pasti kan ada punya standar-standar tertentu gitu. Iya. Tapi kalau saya pribadi sih mungkin carinya yang bisa bertanggung jawab, terus bisa menghormati dan menghargai satu sama lain kayak gitu. Ya. Seberapa harganya? Seberapa menghargainya maksudnya? Karena jawabannya masih bias kemana-mana gitu. Spesifik tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Apa tanggung jawab yang diinginkan itu untuk? Ya secara lahir batin ke pasangannya dia, terus juga pasti kan dalam perkawinan akan mengharapkan adanya keturunan gitu ya. Baik. Jadi keturunannya dia juga dan juga ke keluarganya. Kalau seandainya nggak bisa punya keturunan? Ya pasti itu kan jadi kayak sumber konflik juga kan. Cuman ya nanti dilihat bagaimana bisa mengatasi konflik itu atau enggak. Aman, kalau keturunan aman ya? Kira-kira bisa berfungsi. Alhamdulillah sehat. Baik, kalau dari Fali sendiri, kira-kira apa kriteria seorang wanita yang diidam-idamkan untuk menjadi ibunya anak-anak atau madrasahnya bagi anak-anak itu apa? Ya, sudah disampaikan sama Ustadz tadi, menjadi madrasah untuk anak-anaknya, ya anak-anak kita nanti ke depan. Kemudian menjadi partner dalam hidup yang saling membantu dalam susah maupun senang gitu. Ya, sebut susah dulu karena itu yang paling sulit dilakukan. Baik. Dan kemudian kalau dari Mas Karel sendiri, kira-kira apa sih yang dicari dalam suatu pernikahan? Ya, mungkin membangun keluarga. Terus? Itu doang sih Ustadz. Membangun keluarga. Membangun keluarga. Keluarga yang gimana yang mau dibangun? Keluarga yang harmonis gitu ya. Iya. Ya, ini berarti opsinya masih lebar nih, karena kurang tahu ya. Gak apa-apa. Kalau Mbak Syarika, apa yang dicari dari sebuah pernikahan itu apa sih? Membangun keluarga yang bahagia, yang rukun. Menjadi imam yang patut dicontoh. Oh, imam yang patut dicontoh. Berarti kalau jadi imam harus bisa mimpin sholat dong? Iya. Iya. Bisa berarti hafal Al-Fatihah dong ya? Kalau kita tes Al-Fatihahnya mau nggak? Coba ya, biar denger ya Al-Fatihahnya ya. Ayo, coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Hafal. Kira-kira bacanya gimana, Pak? Kurang tertil. Kurang apa? Kurang jelas. Oh, kurang jelas. Mungkin malu-malu deg-degan kayaknya. Kira-kira seandainya yang dijawab oleh Mbak Lulu itu memuaskan hati Mas Faldi, ya. Kira-kira nih, pertanyaan apa yang mau disampaikan ke Mbak Lulu? Silakan. Pertanyaannya sih gini aja, gimana kalau misalkan di satu pernikahan itu terjadi suatu masalah, nah itu gimana menyikapinya gitu, biar tidak berujung perceraian kayak gitu-gitu yang ditakutin oleh saya sendiri sih. Oh gitu. Gimana kalau misalnya terjadi dalam suatu pernikahan permasalahan, ya kan? Itu gimana cara menyikapinya? Loh kan yang bikin masalah sih itu katanya, kenapa saya mesti mikir? Nggak gitu ya? Ya, silakan dijawab, Mbak Lulu. Gimana tuh? Kalau misalnya ada masalah, menurut aku sebelum menikah itu kan harus ada pembahasan terutama tentang konflik ya. Siapa yang mengharuskan? Aku. Oh, oke, baik. Iya, jadi kayak ada pembahasan gimana nih kalau misalnya ada masalah. Yeah. Dan itu juga tergantung sama kepribadiannya masing-masing. Apakah ketika ada masalah itu pengen cepat diselesaikan, atau ada orang-orang juga yang emang butuh waktu gitu untuk meredakan emosinya. Nah, kalau untuk aku sih, aku pengennya meredakan dulu emosinya, habis itu baru dibahas. Tapi jangan sampai ganti tanggal gitu. Maksudnya jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai. Saya pikir udah tidur. Saya juga bingung. Udah deg-degan aja. Emang diterima? Aduh. Lalu satu pertanyaan. Oke. Ya, mungkin kayak value apa yang dipegang di dalam hidup ini kemudian mau diimplementasikan nanti ke dalam kehidupan pernikahan. Pertanyaan tesis emang ya. S2 kan. Iya. Itu subtemanya panjang gitu ya, nggak apa-apa, silakan. Value hidup untuk pernikahannya. Pertama ya sabar tadi. Karena itu menurut saya kelebihan, jadi saya akan membawa itu dan ya menyebarkan ke seluruh lingkungan saya gitu, untuk bersabar ke segala kondisi. Tapi bersabar bukan berarti diam gitu. Salah satu yang kelemahan tadi saya itu saya mau lawan dengan bertindak gitu. Jadi bersabar iya, berikhtiar juga iya. Jadi melakukan usaha untuk memperbaiki keadaan. Apa ya? Kalau dari siapa? Karel ya? Karel ngelihat perempuan fisiknya dari apanya? Ya simpel sih, perasaan doang. Udah. Fisik. Oh, fisik ya? Fisik. Kalau Ya, perasaan lebih dalam. oh ya. Ya utama wajah. Wajah doang sih. Alhamdulillah, ini masing-masing sudah memberikan pertanyaan. Jadi nanti silakan saling memikirkan kira-kira si Fulan dan Fulanah ini, cowok cewek ini, kira-kira nih yang ada di balik tirai ini cocok nggak ya kalau dijadikan target perkenalan lebih lanjut lagi. Ya, jadi ta'aruf itu perkenalan lebih lanjut lagi. Mungkin itu. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan-pertanyaannya juga kayak bisa lebih tahu orangnya kayak apa, padahal sebelumnya belum pernah ketemu sama sekali. Sangat membantu sih, soalnya bisa lebih berstruktur pengenalannya, terus lebih bisa dipahamin lagi. Oh ternyata gini ya kalau sama Ustadz, jadi lebih terstruktur apa aja yang ditanya kayak gitu-gitu. Sangat membantu sih, karena saya nggak pernah dengan Ustadz kan kayak gitu, jadi lebih terstruktur pertanyaannya. Jadi tahu gimana prosesnya. Lebih tahu dengan tentang ta'aruf sih. Iya, ngebimbing.
terus kasih aku kesempatan juga sih buat nanya, buat kenal lebih jauh, itu bagus. Bisa dibilang bahagia sih, karena kan kita jadi tahu banyak tentang hal-hal ta'aruf gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Jovisa yang dimuliakan Allah, tadi kita sudah lihat sedikit yang namanya perkara-perkara seputar ta'aruf. Oh, ternyata ta'aruf modelnya seperti itu ya. Ini kita memang kemas supaya bisa memahamkan kita semua pada saat kita melihat tayangan ini. Oh, ternyata ta'aruf itu bukan seperti beli kucing dalam karung. Karena orang kadang-kadang mengatakan, ih, ta'aruf itu kayak beli kucing dalam karung ya. Kita nggak kenal, kita nggak tahu. Nah, bukan. Keliru kalau seperti itu. Karena apa? Yang namanya ta'aruf malah membedah semuanya. Kira-kira apa sih yang diketahui oleh calon pasangan ini tentang pernikahan? Tadi kita lihat jawabannya beragam. Seperti apa sih yang dilihat tentang fisik atau tentang kriteria-kriteria yang diinginkan oleh calon kita itu? Kita tadi pun sudah menyaksikan bersama-sama. Yang pasti apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, kata Allah. Ambil konsep ini, ambil intisarinya bahwa Allah berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah ciptakan pasangan dari jenismu sendiri, maksudnya manusia, agar kalian merasa cenderung dan tentram kepadanya. Garis bawah ini, bahwa ternyata yang namanya esensi pernikahan adalah pada saat kita menikah, pasangan kita ini akan memberikan ketentraman di dalam hati kita, bukannya kegalauan yang berkepanjangan. Kenali dulu pasangan kita. Kenali dengan cara yang Allah sukai, yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Jangan sampai marwah kita malah sudah kita hancurkan dalam perkenalan ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua, dan mudah-mudahan dari pasangan tadi ada yang terus berlanjut ke dalam tahap-tahap berikutnya. Saya Abu Fida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.